Nah, di sini kita sudah menemukan master SON dengan @3G strip MD4B1 ya, tinggal dikonekin. Oke, kemudian kembali ke aplikasinya. Nah, ini dia langsung generate topologi. Ya, ini enaknya kalau pakai SON ya. Selain tadi one click remesh, tadi yang sudah saya ajarin buat teman-teman smart user HND. Nah, di sini saya juga bawa satu mini kit ya. Kalau kita bilang ini adalah mini backpack, ya, di mana itu kita sediakan satu router gateway dari RI, ya, tipenya adalah EG atau Easy Gateway. Kemudian saya juga sediakan satu switch manage ya, IS200 series, ya, tepatnya di sini itu ada IS205 GCP dan satu access point RAP series 2260G. Ya, ini sudah Wi-Fi 6 ya. Kenapa kita sediakan satu kit mini backpack seperti ini? Asumsinya adalah kalau teman-teman ingin memakai satu ekosistem RIGI dalam satu network, ya, supaya mempermudah teman-teman untuk melakukan konfigurasi. Ya, oke. Fungsi dari router gateway ini atau EG series itu sebagai kepala jaringan ya, kalau diasumsikan seperti itu. Tapi kalau kita bilang ini sebagai master SON. Nah, SON itu kepanjangan atau singkatan dari self-organizing network. Jadi kita punya salah satu fitur ya, di mana dia akan mengenali semua device di dalam satu topologi. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi hanya dalam beberapa step saja. Dan itu konfigurasinya dimulai dari EG. Nanti si EG ini akan mendeliver semua konfigurasinya ke semua device yang berada di bawahnya. Makanya saya bilang dia sebagai kepala jaringan. Betul. Nah, sekarang saya minta Mas Faldo untuk ngelakuin konfigurasi. Ya. Asumsinya adalah Mas Faldo ini saya asumsikan sebagai installer yang memang nggak punya knowledge tentang jaringan, tapi ingin melakukan instalasi, ya. Mungkin Anda user gitu ya, minta tolong, Mas, saya pengen punya jaringan WiFi di rumah yang ada landing page-nya dan lain-lain. Nah, itu kan butuh satu kit mini backpack seperti ini ya. Jadi kita mulai dulu ya. Siap, jadi colokkan kabel internet ke port 10 atau port 10 ini di sini. Ya, dicolokin dulu. Colokin dulu kabel ya, internet yang ini. Dari modem. Ya, dari modem masukkan ke port 10. 10 ya, Pak ya? Ya. 10, oke, ya. Kemudian satu kabel lagi itu colok ke LAN 0. LAN 0, ya. LAN 0. Oke. Kemudian dari LAN 0 itu masuk ke port uplink dari IS200 series. Port uplink ya, Pak. Ya. Oke, mari colok. Ya, selesai. Oke, dari sini baru nanti untuk menyalakan RAP 2260G ini, karena access point kita itu support dengan PoE dan IS200 yang saya bawa ini adalah switch manage yang ada PoE-nya. Jadi kita tinggal colokkan kabel dari salah satu port yang ada di IS200 ini masuk ke port PoE-nya access point RAP 2260G. Ah, begitu ya, Pak. Iya. Oke. Mas Faldo, jadi saya coba ya. Tinggal colok ya. Jadi colok salah satu dari portnya. Yang ada PoE-nya ya. Oke, kita colok PoE, lalu masukkan ke IS200 PoE. Oke deh. Nah, oke. Nah, ini si access point sudah menyala, cuman dia masih booting up. Kalau EG tadi sudah menyala ya, cuman ini tinggal menunggu saja sampai semua sudah ready. Ya, nanti Mas Faldo bisa masuk ke handphone. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Terus kemudian di sini dia masih belum nyala. Kalau dia sudah stabil, berarti dia sudah bisa memancarkan SSID. Ya. Kira-kira berapa lama tuh, Pak? Biasanya untuk
kalau misalkan teman-teman mulai dari awal nyalakan semua device dan lain-lain, itu dibutuhkan waktu kurang lebih 3 menit. Oh, 3 menit. Oke. Nah, ini sudah menyala. Oke. Harusnya sekarang Mas Waldo bisa masuk ke Udah bisa ya? infonya. Aplikasi. Oke, mari kita coba lihat. Nah, udah masuk ke Rujiri App, Oke, kemudian masuk ke menu project. menu ya. proyek. Nah, terus kemudian tinggal add project. Oke, add Add proyek. project. Nah, ini masuk dulu. Login Oke, dulu, kita bikin login akun. dulu. Sudah punya akun? Sudah dong. Oke, bisa masuk dulu ke akunnya. Oke, kita coba lihat. Kalau misalkan kalian belum register, ya, itu akan ada peringatan kalian akan trial aplikasi ini selama 30 hari dan akunnya itu hanya berlaku selama 30 hari. Setelah itu akun kalian akan dihapus dari cloud-nya kita. Tapi kalau kalian melakukan register, verifikasi account ke email, ya. Jadi nanti setelah kalian bikin account, pastikan ada verifikasi ya. Ya, tinggal diverifikasi, masukkan data, selesai. Akun tersebut bisa dipakai selamanya. Oke, ini sambil nunggu dia lagi ini ya, lagi booting. Nah, oke. Jadi tinggal secara default kalau kalian masuk ke aplikasi itu akan diarahkan ke menu project ya atau proyek ya. Nah, kita tinggal menambahkan satu project kalau misalkan kalian mau melakukan konfigurasi ya, ini add project. Kita add project, oke. Oke, nah di sini ada pop-up ya, pop-up menu. Di situ ada create project. Kalau kalian punya RE-AP atau RE-access point, kalian tinggal connect ke Wi-Fi-nya. Tapi kalau kalian nggak punya RE-access point, ya contoh kalian mau mengkonfigurasi RE-EG gitu ya. EG kan nggak ada access point-nya nih. Ya, itu kalian tinggal scan barcode-nya. Oh gitu ya Pak. Berhubung di sini sudah ada access point, ya kita connect aja ke Wi-Fi. Oke, kita connect ke Wi-Fi. Nah, di sini itu ada tulisannya ya, untuk create project, create by connecting to Wi-Fi. Ya, turn off cellular data on your phone. Jadi matikan dulu mobile datanya sebelum kalian melakukan konfigurasi. Ya, kemudian select the project type based on the site. Ya, nanti ya. Kalau misalkan kalian pakai wireless, ya ini berarti wireless. Kalau bridge, itu untuk bridging, wireless bridging atau wireless radio. Kemudian kalau mau setting home router, tinggal pilih yang home router. Nah, karena kita mau setting ini wireless, kita setting ke wireless, kemudian start. Ya. Nah, di sini ada tulisannya connect to Wi-Fi. Please connect to Wi-Fi starting with at RJ strip M. Kemudian ada 4X ya. M di sini itu sebagai pertanda dia sebagai master SON. Oh, oke. Jadi master self organizing network. Nah, master SON itu dibagi menjadi 3. Ya, kita kategorikan jadi 3. Kalau misalkan dilihat dari topologinya itu sudah ada RE-EG, ya berarti EG ini sebagai master SON utama, ya. Kemudian kalau tidak ada RE-EG, dia akan melihat access point, ya. Kalau tidak ada access point berarti switch, ya. Jadi seperti itu. Nah di sini karena ada RE-EG sebagai master SON, jadi master SON ini si RE-EG. Nah 4X itu merupakan 4 karakter paling belakang MAC address pada master SON-nya, gitu. Jadi kalau kalian mau ngecek nanti SSID-nya @RWG strip M, kemudian 4 karakter paling belakang dari MAC address. Nah, di sini kita bisa cek ya. MAC address-nya adalah D4B1. Oke, sekarang Mas Waldo bisa cek SSID yang tulisannya @RWG strip M D4B1. Nah, di sini kita sudah menemukan master SON dengan @RWG strip M D4B1 ya, tinggal dikonekin. Oke, kemudian kembali ke aplikasinya. Nah, ini dia langsung generate topologi. Ya, ini enaknya kalau pakai SON ya. Jadi teman-teman nggak perlu setting semuanya satu-satu ya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Sudah connect ke internet untuk EG-nya ya. Kemudian dari EG connect ke IS 205 GCP, kemudian connect ke RAP 2260G ya.
Jangan lupa pastikan jumlah device itu sesuai dengan device yang akan dikonfigurasi. Oke. Nah, makanya di sini dia akan mendeteksi jumlahnya ada berapa ini? Ada 3 device. Ada 3 device. Nah, kalau misalkan belum sesuai dengan jumlah device yang mau dikonfig, kita bisa klik detect again. Oke. Ya. Kalau memang sudah sesuai, kita bisa langsung masuk ke start config. Oke, kita start config aja. Oke. Nah, di sini Mas Waldo bisa lihat ya, ada 3 step ya, ada 3 titik tuh. Ya. Nah, step pertama kita melakukan basic konfigurasi, Oke. ya, dengan cara memasukkan nama project dan masukkan nama manajemen password. Nah, manajemen password itu adalah password untuk administrator atau admin semua device yang terkoneksi dalam satu project. Oke. Ya, di sini ada 3 device ya. Jadi nanti passwordnya sama semua. Oke, baik. Oke. Nah, jangan lupa untuk manajemen password itu totalnya adalah minimal 8 karakter, harus ada huruf kapital, angka, dan juga simbol. Oke. Sekarang bisa dimasukkan Mas Waldo. Mari kita tes. Oke. Oke, semuanya sampai hijau ya. Oke, Oke. sudah hijau semua. Kemudian kita pilih skenario. Skenario di sini maksudnya adalah di mana teman-teman melakukan konfigurasi sesuai dengan on-site-nya di mana ya. Contoh di sini kita lagi di Office ya. Kita klik Office, skenario-nya, kemudian kita klik Next. Nah, di konfigurasi kedua, itu adalah konfigurasi untuk internet connection-nya. Nah, di sini saya pakai satu internet connection ya dari modem 4G LTE si EW300T. Oke, karena cuma satu, kita tinggal pilih klik single link. Tapi kalau misalkan teman-teman punya 2 ISP sekaligus atau lebih dari 1 ISP, ya tinggal sesuaikan nanti berapa jumlah ISP-nya. Karena di konfigurasi kedua ini, teman-teman bisa langsung melakukan konfigurasi multi-one. Ya, jadi sekaligus ngonfig untuk load balance-nya. Oke. Ya, kita klik single link, kemudian kita klik next. Oke. Nah, step yang ketiga atau step terakhir itu adalah memasukkan nama SSID di semua access point yang terkoneksi dalam satu network topology. Nah, berhubung di sini cuma ada satu, jadi cuma satu. Kalau misalkan dalam satu site kalian punya 40 access point, ya ini konfignya dari sini langsung. Oh, begitu ya, Mas. Iya. Oke. Kita coba ya, Mas. Ya, Oke. dia langsung delivering config ya. Delivering config-nya dia tuh dari sini. Ya, nanti turun ke sini, terus kemudian turun ke access point. Access point-nya, Nah, oke. jadi seperti itu. Ini tinggal ditunggu aja sampai proses delivering ini selesai. Nanti kalau selesai, akan muncul tanda centang hijau. Gitu. Nah, Mas Waldo, nah ini sih konfigurasinya udah selesai ya, udah ke-deliver semua. Nah, sekarang waktunya kita tes nih. Ini jangan lupa di-copy aja itu passwordnya. Nah, di-copy, sekarang cari SSID-nya Valdo. Oke. Valdo, nah itu. Tunggu. Nah, kita masuk dengan password tadi. Oke. Connect. Nah, udah. Coba dites ya. Nah, cara tesnya gampang nih. Masuk lagi ke aplikasi Ruijiri. Nah, ini kan udah ada nih projectnya tes ya. Kita masuk ke project. Nah, ini nggak di-skip aja. Karena kita nggak perlu di-share. Ya, ini kelihatan ya. Jadi semua device sudah menyala dan terkoneksi ke internet ya, dan via kabel semua ya, via kabel. Jadi garisnya tidak ada ya, putus-putus ya. Oh, kita bisa manfaat ini nih sih. Toolkit. Ya, di toolkit ya ada speed test. Oke. Test now. Allow dulu. Test now. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau berlaku kalau lagi onsite ya. Kalau lagi onsite bisa langsung melakukan speed test ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kelihatan ya. Downloadnya di kisaran 20-an ya. Jadi semua device-nya udah terkoneksi ke internet. Jadi usernya tinggal menikmati hasil konfigurasinya. Oke. Gimana? Mudah bukan? Cukup mudah untuk smart user friendly, untuk implementasi, untuk home-nya juga. Nah, ini mungkin sebuah salah satu solusi juga bagi dari Ruijiri juga. Iya. Oke. Ya, buat kalian yang pengen mencoba untuk mengkonfigurasi menggunakan ekosistem dari Ruijiri, ya kalian tinggal beli satu
mini kit backpack ini ya, satu router RIEG, kemudian satu IS switch manage ya, IS 200 series, dan yang PoE ya, supaya kalian lebih mudah untuk mengkonfigurasi akses point-nya ya. Nah, itu supaya akses point-nya juga menyala langsung menggunakan PoE dari switch manage-nya. Nah, ini satu kit ini. Kalau misalkan kalian ingin mengcover satu rumah dan butuh 2 AP atau 3 AP ya, kalian tinggal konsultasikan ke HND ya, Pak, saya punya rumah luas sekian, kira-kira saya butuh berapa AP, terus kemudian untuk router gateway-nya saya butuh yang seperti apa, dan switch manage yang seperti gimana, tinggal kontak ke HND Komputer.